Selamat malam. Hari ini kami bertiga ada di Bakmi Mbak Yayu di utara kantor Kecamatan Laweyan bersama saya. Di kanan ini Pak Supradi Kertamanawi 2008-2009. Beliau adalah pelaksana tugas Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surakarta. Juga nanti akan disambung dengan tokoh Solo Pak Usman Amiruddin. Nah, saya ingin tanya ini karena saya ketemu Bapak ini juga ada misi. Saya ditelepon oleh Victor Suryadi. Victor Suryadi nanya, Pak Taufik kan kenal sama Pak Pradio, kenal banget loh, itu sering komunikasi. Nah, tolong ditanyakan dulu Pak Jokowi itu gelarnya apa? Iya. Terus apa yang terjadi selama masa pemerintahnya beliau? Iya, terima kasih. Jadi waktu zaman saya bareng-bareng dengan Pak Jokowi di Balai Kota, setahu saya dia tidak pakai dokter Andes. Oh, belum pernah pakai dokter Andes? Iya. Ya. Jadi sampai saat ini pun saya belum tahu mengenai dokter Andes. Justru malah saya tahunya setelah jadi berita publik itu muncul bahwa beliau dokter Andes terus jadi insinyur. Ya. Nah, setahu saya insinyur dia. Jadi saya tidak tahu dokter Andesnya. Iya. Oh, gitu. Jadi dari catatan Pak Pradi waktu menjadi sekda itu tidak pernah ada dokumen-dokumen dokter Andes begitu ya? Iya, saya tidak tahu. Ya. Terus boleh diinfokan kepada kami proyek-proyek Solo yang bermasalah. Kalau yang saya tahu salah satunya adalah Stadion Sodari. Bagaimana itu tiba-tiba belum ada putusan pengadilan kok dipager dan sebagainya, itu bagaimana itu? Berapa tahun yang lalu saya masih belum pensiun waktu itu. Ya. Yang saya sampaikan dari dua item ya. Satu adalah pasar kritikan. Pasar kritikan ya. Nah, itu banyak yang sama sekali tidak terekspos. Jadi tahunya bahwa pasar kritikan itu hasil kerjanya Pak Jokowi dengan bertemu berkali-kali dengan para pedagang kaki lima itu yang tadinya di Banjarsari. Nah, jadi justru maunya pindah itu adalah karena masing-masing pedagang sejumlah 1.000 orang itu dapat bantuan dari Kementerian Koperasi. Pada saat itu kalau tidak salah menterinya Pak Surya Dharma yang kemudian kena kasus korupsi ya, betul. Nah, itu diberikan uang 5 juta per orang. Saya yakin Pak Rudi juga mungkin kelingan itu. Ya. Karena yang ngurus waktu itu ke Jakarta saya, Pak Hasan Mulahela, Pak Mudrik almarhum, juga Pak Rudi. Pernah datang ke kantornya kementerian bareng dengan saya ke sana. Jadi dia dapat bantuan. Hanya bantuan itu harus berbentuk koperasi. Sehingga waktu itu didirikanlah koperasi pasar kritikan itu. Terus dapat bantuan sejumlah 5 miliar atau 5 juta per orang, 1.000 orang. Hanya itu banyak yang sampai sekarang belum pernah terekspos mengenai itu. Itu yang terus yang Sriwedari itu Sriwedari itu daerah yang sedang jadi sengketa. Tahu-tahu dipagar keliling atas perintah Pak Jokowi. Saya lupa angkanya, tapi angkanya 8 itu 800 juta apa 87 juta saya lupa ya. Pokoknya angkanya 8 itu. Waktu itu saya tanya, loh kenapa kamu berani bangun? Saya tanya ke kepala PU waktu itu. Loh kenapa kok itu anak sengketa kok dibangun? Ya bilang ini perintah Bapak Pak. Ada tulisan rekomendasi ada Pak. Nah, sehingga menurut saya panen ya, kalau orang Jawa bilang panen. Barang jadi lokasi yang masih jadi masalah kok dibangun dengan anggaran APBD. Itu berarti penyalahgunaan pelanggaran aturan itu lah. Waktu itu enggak mau saya dapat anunya Pak Bapak kok ada anunya, tapi saya enggak ada anu, ada. Nah, ada apa Pak? Ada perintah tertulisnya begitu. Iya, ada kepala PU, kepada kepala PU. Waktu saya tanya, karena bagaimanapun kan penanggung jawab anggarannya kan sekdanya. Waktu itu tanya loh, kenapa itu kok dibangun? Itu perintah Bapak loh, kok ada anunya, rekomendasinya. Disposinya Pak Wali ada Pak. Ya monggo kalau ada saya nggak tahu menau. Nah, itu menurut saya adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kembali ke yang kritikan. Kembali yang kritikan. Kritikan itu menurut saya itu juga ada pelanggaran lain. Itu di APBD-nya itu
2,6 miliar. 2,6 miliar Ya. APBD-nya. Ya. Ya. Untuk bangun pasar titian Ya. yang baru itu. Ya. Untuk mindah Ya. pedagang dari Banjarsari. Ya. Nah, ternyata karena dianggap tidak layak, tidak baik menurut pertimbangannya Pak Jokowi, dirompas yang Pak Jokowi diperintahkan itu menjadi angkanya 4,6 miliar. Oh, padahal semula cuma 2,6. Iya, dan itu tidak melalui persetujuan DPR. Iya, iya, iya. Ya, ya. Nah, sehingga waktu itu kepala Nepo Doko itu Pak, balenin yang kesalahan koyonet itu. Ya. Nah, akibatnya terus suruh dirubah, nggak tahu perubahannya kayak apa. Tapi saya pernah dulu kok wani-wani gitu. Jadi dari 2,6 Ya. menjadi 4,6. Angka konkretnya kurang lebih itulah, tapi, Ya, tapi ya. angkanya itu 2 sekian sama 4 sekian. Ya, ya. Itu nyala aturan juga. Karena merubah anggaran baik menambah maupun mengurangi, kalau APBD harus minta persetujuan DPR. Iya. Saat itu ketua DPR-nya siapa ya? Pak Bambang Mudarto. Oh, iya, 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 Pak Bambang Mudarto. Iya, iya. Saya masih ingat itu. Ya. Ya, ya. Pak Bambang almarhum Pak Bambang Mudarto. Almarhum Bambang Mudarto. Terus biar ini masyarakat tahu ya, Pak Jokowi itu kan dicitrakan sebagai tokoh yang sederhana. Iya. Ya, kembali bahwa tadi ada selain stadion Sriwijaya, kalau stadion Sriwijaya ini kan sangat kontroversi ya. Iya. Oleh karenanya dibangun masjid pun kalau kita sebagai muslim kan memang nggak boleh dipakai sholat. Kalau Iya, iya. tandanya sengketa jadi begitu biro dan faktanya memang nggak bisa diteruskan. Nah, jadi pelanggarannya ternyata banyak. Nah, satu, putusan itu belum inkrah, Iya. dan akhirnya setelah turun putusan Mahkamah Agung, jatuhnya tetap kepada ahli waris. Ya. Betul, betul. Nah, dan kemudian masyarakat juga harus tahu pindahnya pasar kelitian dari Banjarsari ke Silir itu ada bantuan dari Kementerian Koperasi Iya, betul. sekitar 5 miliar. 5 miliar. Nah, anggaran semula itu 2,4, kemudian dirubah jadi 4,6. Nah, itu pembangunannya Pak. Itu pembangunan pasarnya loh. Oh iya, pembangunan pasarnya. Pasar apa tuh nih? Kelitian. Pasar kelitian itu Iya. pembangunannya itu. Ya. Nah, sedangkan yang bantuan dari kementerian itu kan tidak masuk di APBD. Hanya itu kan di blow up oleh Pak Media. Jokowi. Oh, seolah-olah itu bahwa hasil kerjanya Jokowi menyadarkan memindahkan itu karena karya dia. Karya dia. Padahal karena ada simulan Iya. dari Kemenkop, Oh, iya. masing-masing orang 5 juta. Iya. Dan itu berkali-kali saya tuh ketemu dengan Pak Hasan Mulaela, Iya. ketemu Pak Surya Dermali. Iya, iya. Pak Hasan waktu itu kan ketua P3-nya Solo. Iya. Nah, terus sama Pak Mudrik bareng hanya saya. Dua-dua itu dari ada semua. Iya, iya, iya. Terus mungkin ada pertanyaan dari Pak Usman. Ini sekarang bergeser ke Pak Usman. Nah, Bergeser ke Pak Usman. terima kasih Pak Taufik. Alhamdulillah kita ketemu malam ini. Senang sekali saya. Ini saya kan ingin mendapat ilmu dari Pak Taufik dalam dunia hukum. Kalau dunia saya ini kan dunia pergerakan dan politik. Saya memperhatikan beberapa informasi yang saya terima, yang sumbernya antara lain dari Pak Ragu, Ya, dari Pak Umar Hasim, dari Pak Wahyu dan sebagainya. ya, Itu sebenarnya banyak kasus-kasus korupsi di Kota Solo Ya, pada ya. waktu dipimpin Pak Jokowi. ya, Ya, kami dengan teman-teman kan sudah berteman beberapa kali, ingin kami ungkap, ya, ingin kami tuntut. ya, Ini ada kemungkinan enggak Pak Taufik ya, untuk mengungkap kasus-kasus korupsinya Jokowi waktu di Solo? ya. Sudah cukup pertanyaannya? Oke, Bu Usman Amiruddin ya. Saya tambahkan beliau ini tokoh 66, tokoh 3 zaman ini. Tokoh 3 zaman yang selalu aktif di dalam dinamika politik. Nah, menjawab pertanyaan, apakah mungkin kasus-kasus yang melibatkan Pak Jokowi itu bisa diangkat ya, antara lain kasus Sodari, kemudian penggunaan anggaran yang dirubah dari 2,4 menjadi 4,6 tanpa melibatkan DPR, padahal itu dananya sumbernya APBD ya. Kemudian dengan semenang-menang menutup stadion ya, padahal putusan pengadilan akhirnya memenangkan ahli waris. Secara material itu Pak Usman, sebuah perkara bisa dianggap kejahatan itu dua. Satu, ada niat jahat, yang kedua ada perbuatan jahat. Sudah cukup. Niat jahat itu misalkan melanggar undang-undang, itu kan orang sudah tahu, berarti dia punya niat jahat. Wong dia sebagai kepala daerah masa nggak ngerti aturan. Kemudian yang kedua, perbuatan jahat sudah terjadi. Bisa. Pertanyaan yang lebih penting sebenarnya buat kami selaku ahli hukum itu bukan bisa atau tidak, aparatnya menindaklanjuti atau tidak. Karena seperti yang Pak Usman sampaikan, itu sudah dilaporkan
kasusnya itu oleh dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah, ya, menyangkut Kaisang Gibran kepada KPK, ya. Juga kalau tidak salah dulu juga oleh pegiat politik di Surakarta seperti Pak Wahyu yang melaporkan dan sebagainya, juga tidak ada lanjutnya. Tetapi menurut saya itu masih memiliki peluang karena berhentinya perkara itu cuma 3. Satu, pelakunya meninggal dunia, undang-undang menganggap itu bukan tindak pidana, ya. Dan yang ketiga, apa namanya, peristiwa itu tidak ada cukup bukti. Jadi kalau mendasarkan pertanyaan pada Pak Usman Amiruddin itu memenuhi syarat, Pak. Makanya ya silakan, bahkan ini saya berikan satu masukan yang terbaru. Apa itu? Pak Jokowi mengatakan pembimbingnya Pak Kasmujo, pembimbing akademik dan skripsinya tahun 2017 sudah viral kemana-mana. Saya bolak-balik dulu galak itu beliau ini, saya bolak-balik. Nah ternyata dibantah dengan hadirnya Rismond dan Michael Sinaga yang mengatakan jangankan apa namanya dosen pembimbing skripsi, pembimbing akademik saja saya belum memenuhi syarat.